Nih Kamen Rider yang Ryuki. Nah, Ryuki harusnya punya 13 ya. Iya. Ya karena yang 5 dulu aja lah. Solda ya, Pak? Solda, saya suka Solda. Keren tuh, paling gede sendiri. Dan paling songong kalau di universe-nya Ryuki. Ya. Bukan, ini sih kayak apa ya? Dia sebenarnya dia jadi Kamen Rider supaya sembuh dari sakit ya. Kepengennya. Dia bisa supaya sembuh. Supaya sembuh. Ternyata kan di samping dia kan punya hidup glamor, playboy gitu. Orang kayak ada pengacara yang licik itu, ternyata dia punya penyakit parah dan dia pengen menang di turnamen ini hanya untuk supaya dia sembuh. Tapi akhirnya mati dia kan. Akhirnya mati ya. Yang gantiin pelayannya dia si Guru. Guru Chan. Saya sih pesan moralnya dari Ryuki itu setiap kekuatan ada harga dibayar, Pak. Ya, setiap permintaan tuh ada yang harga yang harus dibayar. Terus si Ryuki itu yang saya lihat dia bukan mau ngejar wishnya, dia pengen nolongin orang aja dia. Tetapi itu terlalu naif buat di film ini. Iya sih, agak. Karena keinginan seperti itu polos sekali. Gitu. Polos sekali ya, karena tidak mungkin kita menyenangkan semua orang. Mungkin gitu. Dan tidak mungkin kita bisa memperbaiki semua orang. Iya nggak bisa, itu mau dicoba. Nggak bisa. Perry dia kan sendiri mati kan di TV serinya ya. Serinya mati. Ya akhirnya diganti sama si ini kan. Yang jadi Ryuki-nya kemudian si Ren ini, Ren Akiyama. Mati. Akhirnya ada beberapa ending alternatif endingnya. Ini motornya yang versi US karena saya suka banget versi US-nya, motornya keren. Drageder bukan, Pak? Bukan Drageder, motor aja, motor tapi keren loh. Kan yang saya lihat masih Dragedernya jadi motor ya, Pak? Ya, aduh ini susah banget ya. Nah itu tuh kalau namanya kolektor, kalau miring dikit pasti kesal ya, Pak ya? Kesal. Dimiringi, dilurusin dulu gitu. OCD ya kalau gini-gini. Nah kalau udah gini udah Gregetan sendiri udah nanti aja lah. Nah, kita senderin dulu. Oh ternyata berpengaruh. Kadang-kadang nggak bisa tidur, Pak. Harus rapiin dulu gitu. Nanti nanti aja. Nanti kita rapiin setelah ini. Nah kan efek domino. Marahnya sih. Acrobacter. Ini juga belinya di toko yang sama dengan saya beli itu. Ini teh saya belinya dulu pas lagi SD, Pak, di sekolah Tarmak, Bakti, di depan sekolah. Ini kayaknya bisa di-repaint pakai. Iya, Pak, bisa dicet. Bisa di-repaint pakai ini ya, acrylic marker ya. Oh, oke. Bagus. Custom-customin. Sip. Mereka teh hidup ya, Pak, itu teh. Iya. Punya kehidupan. Iya. Ya, selanjutnya ini Batman juga saya memang suka yang nggak biasa juga sih, yang Azrael. Bukan, ini yang setelah Batman yang punggungnya dipatahin sama Bane itu. Yang Azrael itu jadi Nightfall, itu saya suka banget desainnya. Ini ada Tokusatsu China Armor Hero. Ini tuh Tokusatsu China, Pak. Terus ada Indonesia ada juga Bima, ada. Kayak Kamen Rider terus berlanjut tiap episode. Baru tahu. Dan ya, kalau China tuh uniknya di kostum sih, sangat ininya budaya visual China-nya keluar. Nasionalismenya keluarnya budaya tradisinya keluar. Nah. Ini kayak Bima juga kan, ini Garudanya kelihatan bisa. Ya, Bima itu sebenarnya ada yang bilang, saya pernah diskusi dengan teman saya, Bima itu sebenarnya bagaimana batik dimasukkan ke dalam kostum tokusatsu gitu. Warnanya sangat warna Nusantara ya, emas, merah, hitam, silver itu ada maknanya. Itu makanya saya kemarin kalau datang ke ini saya waktu ada talk show itu saya kupas semua itu. Kenapa ada desain seperti ini gitu. Ini apa lagi nih, Pak? Ada FIFA, ada Zio ya. Zio Blade. Ini teh sih Gatak dan Kabuto. Tapi dark Gatak apa ini? Enggak, tiba-tiba menghitam itu. Pikir ada darknya. Cuma Kabuto doang. Ya, tapi jadi hitam itu keren ya. Iya. Tadinya waduh nih jangan jamur nih. Ternyata begitu menghitam. Dulu sempat dibuka sih. Akhirnya masuk kotak lagi ya. Karena akhirnya nggak cukup, ya sudah dijadikan gini sama packagingnya. Karena zaman dulu Bandai itu masih niat bikin packaging warna tuh sampai belakang. Ya. Sekarang kayaknya suruh beli cat sendiri lama-lama. Iya, suruh ngecat sendiri. Ini ngomong Bapak seneng. Nah, Pak Dimas tuh seneng Wolverine juga, guys. Oh iya. Kenapa, Pak? Seneng Wolverine dari segitu banyak yang lain. Wolverine itu karakternya dia anchor being loh, Pak. Dia tuh. Iya, satu-satunya anchor being. Kalau di ini ya, anchor being. Kalau saya sih Wolverine itu dari
SD itu saya membaca komik Punisher. Ada Wolverine-nya. Ada Wolverine yang pertama kali saya lihat Wolverine itu toko keren banget ya. Terus pakai kostumnya juga asik gitu kan. Ini ada klasik X-Men. Nah, di tahun 90-an itu kan saya selama itu belajar gambar dari Dragon Ball. Nah, terus ada teman saya mungkin udah pernah cerita ya dulu ya. Ada teman saya bawa komik X-Men. Wah, ini Wolverine-nya kok jadi keren ya. Akhirnya saya memang suka Wolverine gitu. Karena Wolverine tuh satu, dia itu tidak tinggi. Banyak iya, banyak bulu juga. Dan dia cenderung bekerja sendiri. Jadi, dia bekerja sendiri tetapi tim perlu dia. Anti hero lah ya Pak ya, atau hero? Akhirnya sebenarnya dia hero juga, bukan anti hero. Jadi Wolverine itu tidak dia bekerja sendiri, tapi pekerjaannya itu tim. Gimana ya? Jadi tim itu tidak bisa tanpa Wolverine itu nggak bisa gitu. Jadi kalau misalnya cerita X-Men tidak melibatkan Wolverine, aneh gitu sih. Nggak akan misinya nggak akan beres. Nggak bukan buat saya aneh gitu, karena Wolverine itu dia. Ya memang X-Men emang dia setiap tim ya, dimanapun Anda bekerja, teamwork manapun pasti ada satu Wolverine di antara kita. Dia biasanya bekerja sendiri. Ya dia mau gimana gua. Tetapi dia yang membereskan semua pekerjaan kelompok. Kalau dia nggak ada ya nggak beres. Nggak beres. Iya sih benar. Ya. Yang paling berkorban juga dia gitu. Iya. Wolverine tuh seperti itu karakternya kan. Kasihan banget. Jadi ya mungkin yang lain ada ininya, ada kontribusinya, cuman dia itu yang sama sekali tidak terlihat. Dia kerja sendiri tetapi untuk tim, untuk sebuah timnya. Nah, itu karakter Wolverine yang saya suka. Kalau saya sih senang rivalnya Pak. Sabretooth. Ini yang nembak di sini. Oh, Cyclops. Nah, itu kalau Wolverine ya, saya tuh sukanya itu sih sebenarnya ya karena tadi itu dia setiap tim pasti perlu seperti Wolverine. Iya, butuh orang gitu sih. Yang berani nekat gitu orangnya kan. Nah, nekat tapi kerjaan kelompok yang beres. Iya. Dan dia tidak disebutkan di kredit. Ini kerjaan gue atau apa? Enggak. Soalnya kan terakhir dia marah-marah sendiri. Iya, banyak dia ini sendiri atau misalnya. Padahal sebenarnya hatinya baik Pak ya, si Wolverine. Wolverine itu karena mungkin terluka banget. Kalau tadi kita relate dengan masalah mental health issue ya, dia paling lama merasakan ratusan tahun. Iya, udah nggak bisa mati. Iya. Dia ratusan tahun. Jadi kalau orang mungkin cuman ya setahun, 2 tahun, 10 tahun ya seumur hidup. Terus dirasain. Gitu. Dan memorinya tidak hilang, keringat terus. Nah, itu yang filmnya juga kan istrinya mati, yang dia sayanginya mati. Tapi dia masih hidup. Masih mau bertahan gitu kan. Ya. Luar biasa sih. Luar biasa, Wolverine tuh paling keren lah. Makanya saya suka. Dan ya nggak cuma jadi Kamen Rider aja, saya di beberapa kesempatan juga jadi cosplay Wolverine. Iya. Nah, ini Bapak di sini ada Ninja. Siapa Pak favorit? Favorit Ninja Turtles dulu Donatello. Lah, sama Pak. Donatello tuh smart. Iya. Nah, tapi ke sini saya lebih suka Leonardo sih. Standar leader ya. Cuman kalau Donatello itu mungkin karena dulu dia ungu ya, warnanya beda. Terus dia yang bikin semua provide semua peralatan, mobil, senjata, alat-alat yang bikin. Kita juga senangnya itu soalnya paling nerd sendiri Pak. Cuman Ninja Turtles nggak bisa kalau kita cuma suka satu, kita harus bisa suka semuanya. Kalau harus beli semua berarti Pak ya? Iya, makanya kalau Ninja Turtles itu nggak bisa saya beli satu gitu, harus empatnya. Kenapa? Karena Ninja Turtles itu saling mengisi karena gini. Iya benar. Saya saudara kan mereka saudara dibesarkan sama ya. Nah, yang saya suka itu dulu kenapa harus empatnya kayak main Nintendo-nya. Iya. Waktu bukan yang bisa main 2 ya, yang main sendiri. Kan dikasih 4 tuh. Nah, empatan bisa ganti-ganti. Nah, tiap stage itu semua ada fungsinya. Iya, ingat. Semua ada fungsinya. Kalau saya mah dari Ninja Turtle tuh belajar ya, kita kalau beda jangan minder. Kan dia kan dikucilkan Pak. Ya mereka memang kalau mereka keluar kan ya aneh. Monster gitu kan. Iya. Terus dia kan bilang ya kalau normal tuh jelek gitu. Ngapain normal gitu. Iya. Itu sih pelajaran yang saya. Tapi kayaknya tema-tema mutan begitu ya. X-Men juga gitu. Iya. Kan si Mystique-nya bilang mutant and proud. Ya kan. Wah, apalagi nih Pak? Banyak banget nih, belum Hot Wheel-nya Pak. Tamiya tadi sudah. Bapak senang Vegeta ya Pak? Iya, Dragon Ball. Saya juga Dragon Ball suka. Kenapa Pak Vegeta Pak? Vegeta itu saya dulu waktu awal suka ya, soalnya kan setelah dia keluar di buku yang dia lawan pertama kali datang Saiyan Saga.
Oh, ini karakter keren banget. Arogan banget gitu kan. Iya, keren banget dan jahat banget gitu kan. Dan cool sih menurut saya, keren gitu. Ya. Walaupun pada akhirnya akhirnya Dragon Ball itu memang yang ngajarin saya gambar sih. Ya, Bapak nemunya di sini ya. Stylenya di situ tuh kartunya kalau mau lihat. Wah. Ini kartu dari zaman SMP. Boleh, Pak? Boleh. Bentar ya. Sorry. Oh, berarti waktu saya biasanya belinya tuh pulang sekolah, Pak, di toko dekat sekolah. Kita, bukan. Toko Dik, Pak, dulu. Wah. Ini dari SMP. Yes. Wah, gila ini sih, Pak. Gila saya. Kalau si Krillin nggak nusuk si Vegeta, mati berantemnya. Di zaman SMP, SMA, kalau teman-teman saya dulu udah mulai ngulik motor, saya malah ngumpulin beginian. Wah, Bapak ada hologramnya satu nih. Ya, tapi ini juga dapatnya baru-baru ini sih. Dan harganya juga di bawah 50.000 baru saya mbak. Kalau ada saya mau, Pak, yang Vegeta aja, Pak. Benar. Tenang, nanti ada. Kalau ada. Nah, ini yang saya suka juga dulu. Jadi saya belajar gambar dari sini dulu kan. Kalau Bapak, ya pasti Bapak nggak sih? Bapak kan bisa lihat ya growth-nya si Vegeta dari yang tadinya jahat gitu ya sampai jadi superhero, jadi orang baik gitu ya, Pak ya. Kelihatan semua di sini. Iya, sampai yang sekarang. Nah, ini Dragon Ball dari SMP. Kalau saya Vegeta ngerasanya karena ngalamin, Pak, waktu kecil ngerasain jadi Vegeta tuh saya tahu rasanya gimana. Ngerasain punya keluarga kayak gitu gimana gitu. Terus kayak tiba-tiba tinggal sendirian gitu. Pas saya itu ngalamin semua. Ya, pada akhirnya kita semua akan sendirian kok. Iya. Makanya kan sebenarnya suka sendirian gitu kan. Ya, kenapa? Renung gitu. Wolverine juga penyendiri. Iya. Loner juga. Wolverine. Lebih milih sendiri. Batman gitu kan. juga lebih milih sendiri. Iya. Ada Justice League? Ada Batman. Kalau nggak ada Batman, nggak selesai. Iya, yang bikin Justice League kan si pusatnya bukan karena Batman punya dananya ya. Iya. Oke, itu kan udah pasti. Udah pasti. Tapi yang jelas bahwa Batman itu yang brainnya, otaknya. Iya. Satu-satunya yang ngerti wah si Superman kalau dia konslet harus gimana nih gitu kan. Dia punya antisipasi ini kalau teman-teman ada pikiran terburuk. Ada skenario terburuk kalau teman-teman jahat. Dia udah nyiapin. Bagaimana cara menetralisir. Keren sih, iya. Setuju itu saya, Pak. Apalagi nih, Pak? Apalagi ini ada Street Fighter. Wah, ini guys. Itu teh Kenji. Apa tuh? Namanya teh, Pak? Ichijoji Retsu Kenji Oba. Pernah ke Indo ya, Pak ya? Pernah ke Indo waktu itu saya juga nitip. Saya waktu itu nggak sempat ke sana karena memang baru kerja pertama, terus nggak bisa kemana-mana juga. Waktu itu juga saya ada kerjaan lain, jadi akhirnya ya sudah saya nitip aja. Dapat nomor berapa itu? Nomor 32 dari 100 ya. Nomor 32. Tapi ini gak sempat ini sih. Kenapa Pak orang ngomong segede gaban? Nah itu karena ada patung gaban di Dufan yang ternyata kalau dilihat detailnya. Emang beneran ada Pak? Ada dulu ada. Coba dicek di internet. Tapi kalau lihat detailnya tuh Spillban. Harusnya segede Spillban. Segede Spillban. Ya. Kadang-kadang suka saya plesetin kalau ada ngomong itu segede Ultraman atau enggak segede Cider. Ya, yang orang nggak tahu segede Jaspion gitu. Nah, yang mana ini Jaspion? Ini Bomberman Pak ya? Ya, Bomberman itu juga dapatnya murah meriah. Ada ya, yang saya suka ada PK-nya ini. Jadi saya kadang-kadang suka naruh bolpen, naruh apa di situ. Saya suka dibawa di sekolah di tempat pensil Pak. Kalau saya di ini, saya taruh di apa? Ini kan mekanya gitu, saya naruh bolpen di situ, naruh kalau udah dipakai atau apa. Kan saya suka jorok orangnya, suka berantakan, jadi ya suka ada Pak. Gitu. Memang begitu. Ya. Ini Pak. Ini ini buatan ini karakter-karakter tokusatsu buatan Shotaro Ishinomori. Jadi dulu saya punya buku itu ya, Shotaro Ishinomori Tribute ya, yang Heroes. Henshin Ninja Arashi, Robocon, Inazuman, ini Kikaider, rivalnya Hakaider nih, Jiro, versi orangnya Hakaider. Baju biru itu. Ini biru, ini si Jiro yang jadi Kikaider. Oh, Jiro yang Kikaider. Nah, orangnya. Jadi kalau dia orang namanya Jiro. Dia orang biasa apa? Robot, Android, dia Android. Oh, Android.
sama Android 8 dong, yang merah itu. Yang Cyborg 009. Ya. 009 ya. Kalau 009 kan dia race car kecelakaan. Oh, ada ceritanya. Ada kecelakaan yang disengaja terus dia dioperasi, ternyata dia dijadiin satu Itu tuh grup cyborg lagi gitu tapi emang dia minta apa nggak tahu tiba-tiba jadi robot. Tiba-tiba jadi robot ya. Bapak kalau gitu gimana Pak rasanya Pak? Ya itu dia. Kadang-kadang kita apa namanya shock ya. Iyalah. Katakanlah kita ada di meja operasi dan saya pernah mengalami itu. Terus tiba-tiba gelap, bangun dah. Ada yang hilang, ada ada yang diambil dari kita, ada yang di apa gitu kan. Terus dikasih lihat itu bukan orang lain. Gitu. Pak, ini gimana Pak rasanya kalau gitu Pak? Nah itu dia. Itu yang kadang-kadang menjadi ini dulu waktu nonton animasinya tahun di video, saya nontonnya iya Betamax. Ya, itu yang movie yang tahun 60 itu yang dia dibelah dikasih lihat badannya sebelah robot itu dulu waktu kecil ya, waktu saya kecil. Dia dikasih liatin gitu Pak. Iya, dikasih lihat jadi setengahnya dia tuh. Itu buat saya wow, ya nggak tuh Pak? Itu horor ya. Iya, Bapak ngeliat. Benar. Horor ya. Ada satu ketakutan tapi obsesi. Iya, ya. Makanya gambar-gambar saya kalau diperhatikan tuh banyak kabel, banyak ini. Terus ya itu mungkin salah satu yang inspirasi saya di situ. Makanya saya suka Shotaro Ishimori, semuanya cyborg. Ya. Kikaider, Kamen Rider, Hakaider. Itu dianya nggak mikirnya kalau dia udah umur berapa, apakah masih hidup terus, apa nanti dia meninggal? Ya itu nggak bisa mati. Ya? Makanya tuh di Kamen Rider Fitri kan dijelasin ya, ketika si Kazami Zero minta sama Takeshi Hongo sama Hayato tuh minta ubahlah saya jadi ubahlah saya jadi Kamen Rider, dia bilang. Jadi Kamen Rider tuh nggak enak. Iya, kok dia malah minta gitu kan? Ya karena kan orang tuanya dibunuh Destron kan sama adiknya, jadi dan akhirnya dia punya keinginan tuh, aku pengen jadi Kamen Rider. Tidak dituruti walaupun akhirnya dia nekat kan? Karena suatu hal dia nekat ngelawan Kaijin itu ada dua waktu itu kan, Asami Jaguar sama Kame Bazooka. Dia mati ya. Hampir mati kan, akhirnya sama Double Rider. Ya udahlah mau nggak mau kita hidupin dia lagi jadi Kamen Rider version 3. Walaupun aslinya nggak gitu ceritanya. Ya, itu kan buat tontonan ya. Jadi tontonan anak toko satu, jadi ceritanya seperti itu. Padahal mungkin yang berbeda kan kalau kita nonton yang The Next. Dia kan komandonya Soccer Rider. Generalnya ya. Ya. Padahal kalau di komik aslinya Ijimonji Hayato yang mimpin Soccer Rider. Tapi tadinya. Dia akhirnya lepas dari cuci otaknya gitu. Nanti kita akan cerita sendiri. Nanti kepisah nanti. Tungguin ya. Untuk selanjutnya. Nah guys, saya pengen ngasih kado nih buat Pak Dimas. Kadonya mau apa? Teman-teman bisa lihat. Saya juga ada kenang-kenangan buat Fry. Ada Pak? Ada. Apa Pak? Coba. Ya Pak. Dikasih mainan terus, guys. Setiap ketemu Pak Dimas, bodor. Lah Pak, baru ngomong. Soalnya kalau gini biasanya Jen yang beli Pak. Tiba-tiba tuh Jen yang beliin. Wah guys. Ini saya langsung taruh di dompet di sebelah KTP Pak ini. Bolak-balik saya kasih 2. Waduh. Dari di mana lagi nih Pak saya? In the frame. Taruh di ini di dompet. Frame, picture frame. Ya mungkin kayak gini. Nah ini juga salah satu yang kemarin produk yang saya jual di Comifro. Collab kalau teman-teman mau beli ya tuh. Nih saya collab dengan LZY. LZJ. Bisa jadi baju nggak Pak itu Pak? Kalau boleh? Ini belum kesana ya, cuman jadi ngidein. Bisa jadi baju loh Pak itu, cibi-cibi tapi Mecha Heroes. Ya. Jadi tuh guys. Saya kadang-kadang ngerasa diri saya Vegeta Pak gitu. Waktu kecil tuh saya kalau ngebayangin diri saya tuh bukan muka saya Pak, dia. Oh. Gitu. Ya, dulu saya juga sempat waktu SMA juga terobsesi dengan Vegeta ya. Jadi saya dulu kartu Dragon Ball tuh ada yang Vegeta semua gitu kan. Terus beli figurnya juga maksa beli gitu kan. Kalau walaupun saya agak susah di Super Nintendo pakai Vegeta, akhirnya pakai juga. Ya. Ini karena keren aja sih Vegeta itu.
love him. Iya, itu growth-nya paling bagus kata saya dari dia dulu sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai yang terakhir dia di Superhero Saga Hmm. gitu. Terus yang di Daima juga. Daima, terus yang super ya. Ya, Itu super. keren banget, dia udah jadi papa banget. Ah. Papa yang baik banget gitu. Lebih baik Jadi dari sama Goku kan? Ya, kalau dibandingin kan Vegeta lebih hadir untuk anaknya daripada Goku. Ayo kita latihan. Enggak, dia anak saya dari Bunga mau lahir gitu kan. Saya nggak mau latihan dulu. Oh kayak gitu Pak Vegeta. Iya, padahal tadinya nggak gitu. Iya dulunya mah ya bodo amat, tinggalin aja gitu. Itu yang saya Dan suka. itu juga Vegeta seperti itu. Nah guys, saya mau ngasih buat Pak Dimas sekarang guys. Ya, nih teman-teman. Karena ya saya tahu Bapak kan Scorpio. Iya. Maafain ya dari Oh, Pak nggak Obat. apa-apa, nggak masalah. Oh, tidak, terima kasih. Satu lagi ya karena Bapak juga Oh, Bapak fans Scorpio. Wow, yes, wah, Vegeta yang juga. pertama. Oke. I'm Oke. Scorpio because saya lahir di 31 Oktober. Jadi 31 Pak. pas. Pas berarti Pak ya. Pas. Kamu belum ada kan? Belum. Ternyata waktu mau ngasih ke Bapak punya nggak ya? Takutnya nggak punya atau udah punya lagi. Saya Nah, nggak bisa cari yang Pisces. ya, Udah Pisces nggak keluar kan Pak ya? Blokis ya? belum. Belum keluar. Pisces belum. Ya, Tapi ini Scorpio pas sekali. Nanti saya kan Dan beda sendiri Pak di ininya aksesorisnya ada dia yang nembak lagi ini ya sama ininya ya. ada ininya. Nanti saya mau foto dengan ada satu tadi memori ya, jadi gelas apa Mark Scorpio. Iya. Nah, Taruh di mana Pak? mungkin akan di sini kali ya nanti. Di sini? Apa di sini? Nanti saya pikirkan dulu. Tapi ini biasanya kan saya bawa kemana-mana dulu. Soalnya tadi saya pas datang telat. Scorpio nih, Scorpio. Ngeliatin dulu Pak gitu. I'm born in October in Halloween, so jadi Scorpio bener. Thank you banget. Sama Pak, saya dikasih kartu Dragon Ball Pak. Aduh, saya nyariin itu juga. Dulu teh beli gitu kan muter dulu Pak. Tahu kan? Oh iya, dulu muter itu gacha zaman dulu. Iya. Sampai ngeker untuk Oh, pakai program di situ. program di situ. Sok duluan. Duluan. Terus 800. Iya. Masih 800, saya ingat banget masih 800. Iya. 800 rupiah waktu itu. Wow. untuk beli. Untuk beli segitu dan saya tidak jajan. Ya, sama kan Pak ya. Saya nggak jajan, saya nggak jajan. Minggu buat Saya nggak jajan, dikasih uang jajan tuh kalau nggak beli komiknya Dragon Ball, beli kartunya sama komik silat, komik Tiger Wong. Ada tuh di situ. Kalau mungkin kapan mau ini ngulas komik juga. Saya penasaran sama Ichigo dulu Pak. Saya pengen tahu sejarahnya, kenapa dia belalang, terus sejarah darknya gimana. Itu kayaknya kan orang Oh ya, mungkin saya dulu pernah nulis artikel ya di majalah Advan dan juga ini sih. Dan juga untuk majalah Shonen Max dulu tentang Kamen Rider. Nah, itu juga salah satu ini saya kerjaan saya sebelum ngedosen. Iya. Ya. Biar orang-orang tahu Kamen Rider tuh bukan cuman kuga aja. Ada dulunya yang kelamnya tuh kayak gitu. Iya. Itu ada di IG saya dulu. Ada tentang apa? Saya dulu pernah nulis tentang Kamen Rider. Ya. Dan akhirnya jadi Kamen Rider. Ya. Saya waktu datang ke acara di kampus Bapak, Iya. saya lihat ada Kamen Rider guys di sini. Ya. Benar-benar gerakannya sama lagi. Gitu. Dan saya Dan akhirnya Bapak pakai beltnya beneran ya Pak ya? belt, Tuh, guys, beltnya beneran tuh. and helmet. helmet. Nah, di sini juga mungkin Saya nggak punya Pak. ada sesuatu yang mau saya tunjukin. Serius Pak? Kemarin juga lemari dengan tulisan X-Men di sini bukan cuma lemari ya, Waduh, ada harta karun lagi Pak. bukan harta karun, tapi di sini adalah koleksi X-Men. Oh guys, ada helmnya Wolverine guys. Loh, keren. Ini helm cakarnya dan X-Men. X-Men. Padahal ya Pak, Bapak bisa bikin benerannya tuh Pak, pakai yang besi. Tapi horor juga Pak ya, bisa nusuk orang. Cari yang murah biasa. Ini sama komik X-Men selama saya tahun 90 yang dulu pernah ditunjukin teman saya dan apa namanya yang bikin saya ke Bandung. Sama yang dulu selama tahun 97 sampai 98 sebelum Krismon saya beli komik X-Men. Wah, itu semua bisa dibungkus lagi Pak ya?
ya nggak komplit sih. Karena ini dari 90-an aja, dari 90 sampai 99 saya stop karena begitu udah masuk film yang bajunya hitam semua komiknya jadi hitam semua, udah saya tidak dulu. Ya kenapa nggak pakai baju aslinya Pak ya? Akhirnya sekarang ya. Iya, malah sekarang dibalikin lagi. Jadi kepengen. Apalagi yang pas dia pakai helmnya tuh Pak. Ya, Itu saya merinding Pak langsung. Yang sama Deadpool. Pas nonton. Saya nonton pakai ini loh. Waktu itu yang nyuruh juga istri saya. Saya bilang teh, pakai nggak. Akhirnya beneran pakai Pak. Ya pakai, dan saya waktu itu juga akhirnya pakai juga kan. Keluar bioskop sendirian pakai gini, nggak pakai bajunya. Pokoknya pas dia pakai itu si Logannya pakai yang sama si Deadpool, aduh Pak itu saya seneng banget, dalam hatinya pengen teriak tapi kan malu Pak di bioskop. Tapi kalau misalnya kita nontonnya bareng komunitas, mungkin Iya. waktu Superman itu Berdiri saya Pak itu. Ya, pernah nonton sama komunitas Superman waktu itu kan asik ya, kalau nonton bareng. Iya, jadi kalau mau teriak tuh ada yang lain juga teriak. Iya. Coba kalau yang lainnya nggak ngerti. Waktu itu saya yang kayak gitu tuh pertama kali tuh nonton Avengers. Endgame. Bukan, yang pertama. Oh, yang Loki nyerang. Ya, itu nontonnya bareng komunitas Marvel Bandung gitu kan, dapat tiket. Oh, Nontonnya di PVJ dan waktu itu wah, begitu semua sorak aja. ya seneng gitu, ada nggak ngerasa aneh sendiri gitu. Enak gitu. Yang lain berisik juga kita nggak gimana. Iya, kita nggak dibilang aneh ya, semua juga Semua juga berisik. teman-teman semua gitu Iya, kan. kebanyakan juga teman. Makanya kalau nonton film superhero enaknya bareng komunitas. Setuju sih. Atau nonton Setuju sih. bareng fandom ya, kayak waktu itu apa Superman apalagi ya. Ya, tahu gitu Bapak ikut juga ya. Pas saya ke sana, kok Ipannya nggak bisa. Waktu itu Sendirian saya, Pak. waktu itu dengan Superman nggak terlalu ini ya, nggak terlalu relate. Tapi kalau misalnya mungkin X-Men atau apa terus mungkin. Ya nanti Pak, Iya, kita waktu- nunggu Dr. Doom Pak ya. Tuh. Ya. Nanti kita janjian lah nonton bareng yang Ya, lain. kalau bisa mah sama Ko Ivan, sama Ko Leo, sama Ko Iya. Frans mungkin. Jadi Ya. nonton bareng Marvel. Jadi ini Pak, terakhir menurut Bapak ngoleksi mainan tuh apa sih Pak? Pesan moral atau manfaatnya itu apa? Itu buat terakhir. Koleksi mainan itu satu, ngilangin stres. Karena kita kerja ya, Iya betul. kehidupan kita stres. Udah gitu juga menjaga ini kita stabil mental health. Iya. Ya karena saya juga ada dokter pernah bilang ke saya, Mbak, kalau darah tingginya nggak mau kumat, ngerjain yang Anda suka. Iya. Yang ada Bapak suka apa? Ya bikin Gundam, ya Iya. rakit blokis, yang gambar gitu deh, Saya atau tuh bermain. pengen gitu Pak, cuman dulu kan saya ngerasanya kayak saya sendirian. Akhirnya ngerasanya aneh, jadi saya nggak pernah ngomong. Takut dibilang aneh. Ya, tapi nggak apa-apa. Udah tua mainan gitu kan kayak gangguan apa gitu. Seperti kata Ninja Turtles juga, nggak apa normal, Buat apa nggak asik. normal? Iya. Normal tuh nggak asik, normi itu nggak asik gitu ya. Kalau saya sih buat ini satu sama mungkin ya banyak memori ya, memori Betul. yang mengingatkan kita akan teman-teman kita yang baik, Mas, peduli. Terus kita punya teman gereja yang peduli, Mas yang masa care. kecil kita tiba-tiba keinget lagi sendiri. Atau teman-teman kita TK mungkin ya dulu. Kita pernah main gara-gara lihat ini. Saya ketemu dengan teman-teman saya SD dulu. Iya. Dan gara-gara ini saya naikin Iya. mainan. Teman saya ketemu. Jadi mainan tuh bisa bikin yang kita tadinya nggak kenal gara-gara bro suka ini, besok lagi jadi close friend gitu. Kita punya teman-teman baru kayak saya sama Fred juga. Akhirnya tahu gitu. ya, Nggak tahu gara-gara mainan. Terus juga ya mungkin karena kita punya ini ya seumuran ya. Satu Apalagi satu angkatan seumuran tuh lebih enak. Nah, itu. Nah, saya udah nggak pernah ketemu lagi sih. Teman saya suka mainan cuma saya doang. Ketemu conference di YouTube, tahunya ketemu sama Ko Ivan. Ko Ivan ngenalin ke conference, kenal bapak semua. Iya, makanya itulah gunanya berkomunitas toys. Nah, jadi guys jangan merasa malu kalau punya mainan. Ya Pak ya? Ya. Oke Pak, kali gitu aja kali Pak Ya. hari ini. Karena ada gini, ada acara di TV dulu ya, The Toys That Make Us. Jadi Iya. mainan yang membentuk kita. Betul. Mainan udah terapi Pak kalau buat saya. Nah, Terapi banget gitu. dan mainan tuh lebih kepada bagaimana kita dibentuk. Ya, pesan moralnya kan ngajarin kita secara nggak langsung. Betul. Nah guys, berarti nanti vlog berikutnya kita ngebahas Tentang Kamen Rider Kamen Rider khusus. Ya, Indigo dulu Pak ya. tunggu ya tanggal mainnya. Oke guys, sekian vlognya. Gimana teman-teman? Kalau ada yang ngelihat mainannya mungkin teman-teman pernah ada yang tahu, boleh komen. Ya. See you soon guys di vlog berikutnya.